Di sini saya akan menjelaskan tentang ROS. Sesi pertama, Intro to ROS. Robotic Operating System atau ROS adalah framework perangkat lunak open source yang dirancang untuk mempermudah pengembangan sistem perangkat lunak robot meskipun disebut sistem operasi. Nah, ROS ini bukan seperti OS seperti Windows, Linux, melainkan suatu library atau tools dan standar yang membantu membuat aplikasi robotika secara modular dan terdistribusi. Simpelnya, ROS itu adalah suatu tools yang bisa membuat beberapa sekumpulan program itu dapat berkomunikasi secara langsung dan sehingga bisa membuat atau menggerakkan suatu robot tersebut. Kemudian installing ROS. Nah, cara untuk membuat ROS atau cara untuk menginstal ROS pada laptop kalian bisa dilihat pada di sini. Oke, di sini kita ROS yang kita gunakan itu adalah ROS Humble. Nah, untuk menginstal ROS itu kita membutuhkan OS Ubuntu atau Linux ya. Nah, di sini ada beberapa step untuk melakukan installing. Bisa kita lihat saja, diikuti di sini. Kita memasukkan source code yang terdapat di sini itu ke dalam terminal pada Ubuntu kita. Kemudian bisa dilanjut ke sini. Kemudian di sini. Oke. Lalu di sini ada package. Nah, package dari ROS ini adalah pertama kode program. Nah, kode program yang digunakan pada ROS itu biasanya ada C++ dan Python, kemudian konfigurasi berisi tentang launch files dan parameters, kemudian dependensi yaitu library atau paket lain yang diperlukan gitu, seperti para program biasanya. Kemudian field dependensi, package XML dan cmaxlist.txt gitu. Kemudian setiap package dirancang untuk fungsi spesifik, misalkan Turtlebot Navigation, nah itu untuk navigasi si robot tersebut. Kemudian OpenCP yaitu untuk pemrosesan gambar. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini adalah seperti isi dari library atau package-nya tersebut gitu. Di sini ada package, kemudian ada cmaxlist.txt itu konfigurasi build C++, kemudian package XML, data dependensi, kemudian script. Nah, script ini ada berbentuk program Python gitu. Kemudian sini ada src itu kode C++, kemudian message, kemudian srv dan launch filenya itu untuk launch program tersebut gitu. Kemudian ada nodes. Nah, nodes adalah proses eksekusi independen dalam ROS yang menjalankan tugas spesifik. Setiap nodes dapat menerima atau mengirimkan data via topic, service atau action. Kemudian berjalan secara paralel dengan nodes lain, dikembangkan dalam bahasa berbeda, Python, C++ dan lain-lain. Nah, bisa lihat di gambar tersebut ada salah satu pergerakan dari nodes tersebut. Nah, nodes itu mempublish, kemudian dalam suatu topik itu disubscribe oleh nodes lainnya. Jadi mereka saling berkomunikasi. Ketika node 1 itu mempublish, kemudian dalam topik ini itu misalkan topik yang kita ingin baca atau kita dapatkan itu misalkan navigasi. Nah, kemudian di-subscribe juga oleh nodes yang kedua itu navigasi juga, maka akan saling berhubungan. Kemudian nah di sini ada ROS node service. Nah, yaitu sebagai servernya, kemudian ROS node sebagai kliennya. Nah, sistemnya seperti tadi. ROS node itu mengirimkan dari ROS node itu mengirimkan request, kemudian dijawab oleh service-nya itu atau servernya itu, sehingga balik lagi ke ROS node tersebut. Contoh analoginya seperti ini. Node sensor membaca dari data dari sensor. Kemudian node control menggerakkan motor, node navigasi menghitung jalur. Section 2. Oke. Service adalah mekanisme komunikasi sinkron blocking dalam ROS yang memungkinkan sebuah node client meminta layanan dari node lain server. Nah,
dan menunggu balasan berbeda dengan not topics yang bersifat asinkron, seperti digunakan operasi membutuhkan respon segera. Analoginya seperti memesan kopi di kafe. Klien itu memesan, misalkan memesan kopi. Nah, server ini membuat kopi dan mengembalikannya ke respons tadi, ke klien tadi gitu. Nah, bisa lihat di sini perintahnya, salah satu contoh perintahnya gitu. Rows service list untuk lihat semua service yang aktif, kemudian row service info, kemudian service name-nya lihat secara detail service tersebut. Terus rows service call, service name arch itu memanggil service secara manual. Kemudian action. Nah, action adalah satu mekanisme komunikasi dalam rows yang dirancang khusus untuk menangani tugas yang membutuhkan waktu lama seperti navigasi robot, manipulasi objek, atau proses pembelajaran. Yang berbeda dengan service yang bersifat blocking tadi, action memungkinkan pemantauan progres, feedback, pembatalan, dan hasil akhir gitu. Jadi result. Nah contoh terdiri dari action terdiri dari 3 bagian utama, yaitu goals, feedback, dan result. Nah, goals sendiri yaitu permintaan awal dari klien atau server, misalkan capai koordinat X dan Y. Kemudian feedbacknya update progress selama eksekusi, misalkan progresnya 50%. Kemudian resultnya output akhir setelah selesai, misal sampai dengan di tujuan. Kemudian 3, launch file. Launch file adalah file konfigurasi berbasis XML atau launch dalam ROS yang digunakan untuk menjalankan banyak nodes sekaligus dengan satu perintah, mengatur parameter atau variabel yang dibutuhkan oleh nodes, kemudian mengelola dependensi dan eksekusi sistem yang kompleks. Kemudian parameter. Nah, parameter adalah variabel global dalam ROS yang menyimpan nilai konfigurasi seperti kecepatan maksimal robot, port sensor, atau node operation yang dapat diakses oleh sebuah nodes. Mereka berfungsi sebagai pengatur sistem yang terpusat. Nah, parameter ini memiliki karakteristik. Nah, disimpan di parameter server. Karakteristiknya itu yaitu server yang terpusat yang mengelola semua parameter. Tipe datanya fleksibel, integer, float, string, boolean, list, bahkan dictionary. Dapat diubah saat runtime. Nilai parameter bisa dimodifikasi tanpa restart node. Oke. Begitu dari saya untuk season 1 dan season 2. Terima kasih.